Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu pernah melihat orang yang rajin ibadah tapi kelakuannya kayak setan? Berapa banyak orang yang pernah ketemu orang Kristen, KTP-nya si Kristen, rajin ibadah, bahkan ikut pelayanan, bahkan khotbah, tapi mulutnya busuk dan jahat. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, tapi mencerminkan perbuatan-perbuatan setan. Kalau di gereja kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah, padahal praktek hidupnya itu munafik, palsu semuanya. Nah, kalau ketemu orang model kayak begini, ya kita mesti sadar diri saja. Jangan bergaul dengan orang-orang kayak begini ini. Buat apa bergaul dengan orang kayak begini ini? Ini orang yang munafik, ini penuh kepalsuan. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri yang kelakuanmu seperti itu, ya harus berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kata Kristen pertama kali itu disebut di Antiokhia. Artinya kenapa kok disebut Kristen? Karena melihat orang murid-muridnya Yesus itu ngikutin gaya hidupnya Yesus, makanya disebutnya Kristen, Christ-like di Kisah Para Rasul 11-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Karena apa? Disebut Kristen karena hidupin gaya hidup, tindakan, perbuatannya Yesus. Nah, banyak orang hari ini KTP-nya tok yang Kristen, ibadah di gereja, tapi kelakuannya, perbuatan, tindakannya persis seperti setan. Loh, kamu tuh ngikut siapa kalau kelakuanmu seperti itu? Loh, kok kayak setan, Pak? Lihat aja mulutnya, tindakannya, perbuatannya, sikapnya. Karena banyak orang rajin ke gereja, kamu rajin ke gereja, tapi kalau kamu nggak ngerti firman, ya percuma. Banyak orang minggu rajin ke gereja bertahun-tahun tapi nggak ngerti firman. Kalau orang nggak ngerti firman nggak bisa dimerdekakan dari firman itu. Makanya tidak heran kalau kena masalah yang dicari pendeta bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen bertahun-tahun nggak bertumbuh secara rohani? Karena kamu kenal Tuhannya di gereja tok. 24 jam seharinya kamu nggak mau kenal Tuhan, nggak mau belajar firman. Makanya hidupmu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, tindakanmu nggak berubah. Makanya banyak orang Kristen itu yang hidupnya menyebalkan. Karena nggak praktek hidupnya nggak sesuai dengan firman. Banyak orang Kristen sih, rajin ke gereja sih, pelayanan sih, tapi kelakuannya menyebalkan. Bukan menyerupak segambar dengan Yesus, tapi menyebalkan. Kristenmu, Kristen palsu, KTP-mu tok, kehidupanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata Kristen itu disebutkan, disematkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu punya label, punya gelar Kristen itu gara-gara ngikutin gaya hidupnya Yesus. Lah kamu gak ngikutin gaya hidup setan kok disebut Kristen itu bagaimana ceritanya? Ya harus bertobat dan berubah toh. Kalau nggak berubah, ya kamu nggak bisa disebut kata Kristen lagi, KTP-mu toh, hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya ini orang-orang Kristen itu dipilih dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, kita harus menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus sendiri kalau kelakuan kita itu buruk dan jahat, jelek, nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita melakukan aktivitas rohani, tapi sebenarnya hati kita itu busuk dan jahat. Tidak heran hidup kita menyebalkan, sangat menyebalkan. Nggak jadi berkat, jadi batu sandukan. Kalau hidupmu jadi batu sandukan, artinya nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya berubah, bertobat, solusinya nggak ada yang lain. Banyak orang Kristen bertahun-tahun nggak ngerti firman. Kalau kena masalah nggak ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana, hidupnya bagaimana. Terus bergantung terus sama gembalamu terus. Ya kamu nggak bertumbuh secara rohani. Kamu nggak bisa mencapai destinasi Tuhan. Hidupmu nggak jadi berkat. Hidupmu hanya bergantung sama orang lain. Kita ini hidup bergantung sama Tuhan. Pendeta aja ngajarin firman. Saya ini hanya ngajarin firman supaya Bapak Ibu bisa makan firman. Terus hidupin firman dan hidupmu berkemenangan. This kelar. Kok sampai tua bergantung sama pendeta, lu gimana ceritanya? Banyak orang Kristen bertahun-tahun nggak bertumbuh secara rohani. Hidupnya nggak jadi berkat. Hidupnya jadi batu sandukan. Mulutnya jahat, kelakuannya menyebalkan. Loh piye kayak begini ini? Bahkan pelayanan
Pelayanan ini kita akan lihat ya, orang-orang yang pelayanan tapi penuh kemunafikan nih. Orang yang ngerti firman pun kalau nggak dihidupin, kita jadi seorang kritikus loh, yang hebat loh. Kita ini ngerti firman tapi kita nggak hidupin, ribet jadinya nanti. Hidupmu tambah ruwet nanti kalau ngerti firman nggak dihidupin. Makanya banyak orang yang ngerti firman nggak dihidupin, gegeran tuh, saling berdebat sini, merasa paling benar, merasa paling pintar. Firman bukan untuk diperdebatkan Bapak Ibu. Firman itu untuk dilakukan. Kalau kita lakukan baru ngerti. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kok firman digegerin, ini penafsiranku paling benar, ini penafsiranku paling hebat, ini aku paling kudus, paling sendiri, paling suci sendiri. Lah kamu tuh siapa? Ya kita mesti sadar diri gitu loh, ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan itu berubah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan lebih hebat dari orang lain, bukan lebih pintar dari orang lain. Banyak orang ya, bahkan orang-orang yang sudah merasa punya gelar, merasa kaya, merasa pintar, merasa punya jabatan itu, itu biasanya hidupnya kalau nggak berubah itu menyebalkan buat orang lain tuh. Harusnya kalau semakin Tuhan percayakan gelar, percayakan jabatan, posisi, uang, kelimpahan, harusnya tambah jadi berkat, bukan malah jadi batu sandungan. Ini banyak orang yang ngandalin kekuatannya sendiri, kekayaannya sendiri, jadi orang yang menyebalkan itu. Hari ini kita harus jadi berkat, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita itu menyenangkan Tuhan, Yesus itu loh, kita kan menjadi serupa dengan Yesus kan. Yesus itu semakin bertumbuh dewasa, disukain banyak orang dan disukain Bapa sendiri. Hidup kita bertumbuh di dalam Kristus, tentunya Tuhan malah senang dengan kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita. Dan orang di sekitar kita akan senang karena kita apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin kalau hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan itu menyebalkan orang lain. Tidak mungkin kalau kita hidupin firman, kita hidup takut atau hidup kita itu menyebalkan buat orang lain. Kalau hidupmu nggak ngelakuin firman, udah males, kelakuannya buruk, mulutnya jahat, ngomongnya kasar, menangnya sendiri, pinternya sendiri, ya pasti menyebelin sama buat orang lain tuh, jadi batu sandungan. Udah begitu rajin ke gereja, tapi kelakuannya nggak berubah. Ya hari ini bertobat, sungguh-sungguh bertobat, berubah itu, dirubah karakter yang buruk dan jelek dan jahat itu. Semakin hari kita semakin mau beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar tambah hari didapatin hati kita itu murni di hadapan Tuhan. Motivasi kita itu murni. Nah, kita punya gelar Kristen harusnya memiliki karakter Yesus Kristus, kok mencerminkan perbuatannya iblis dan setan, perbuatannya orang dunia. Makanya banyak orang dunia itu malas kenal Yesus karena ngelihat kelakuannya orang Kristen yang busuk dan jahat. Dan hari ini kita harus berubah. Dan hari ini akan ada banyak orang Kristen yang karakternya berubah. Saya melihat akhir-akhir zaman ini banyak orang radikal ikut Tuhan. Dari karakter, tindakan, dan perbuatannya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat ya karakter-karakter orang munafik ini. Jangan sampai ada dalam diri kita ini. Di Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti orang yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Kalau kita memberkati, kita mau jadi berkat, memberi sumbangan, jangan seperti orang munafik, beri nggak seberapa, udah begitu di foto-foto, dimasukin Instagram, aduh gimana, malu-maluin kerajaan Allah nih. Kamu udah dapat upahmu, kamu dipuji orang, oh iya lu dia baik, lu diberi makan nih. Nggak perlu kayak begitu. Kalau kita beri, diam aja lakukan yang terbaik itu. Bagi seperti yang Tuhan izinkan, Tuhan suruh, berkati orang lain. Udah diam-diam aja, jangan pengen dipuji-puji orang. Ini kalau kita ini memberi, jadi saya lihat gereja ini memberi, terus memberi nggak seberapa, terus dipajang-pajang di IG, aduh malu-maluin, nggak perlu lah kayak begitu. Kalau beri aja loh. Saya melihat banyak orang sekarang ini anak-anak Tuhan tuh memberinya tuh luar biasa, naburnya tuh luar biasa. Mereka nggak punya nggak hitung-hitungan, dan mereka diberkatin Tuhan. Nah, kita kalau mau bersikap ya benar-benar bersikap yang benar itu loh, sesuai firman itu loh. Bertindak sesuai firman itu. Jangan munafik untuk cari pujian manusia. Kita ini kalau jadi pujian manusia, kita nggak dapat pujian dari Tuhan loh. Kita bersikap, berkelakuan seperti orang-orang dunia itu, pingin dilihat orang, oh dia benar murah hati ya, oh dia orang-orang rajin ya, padahal di hadapan Tuhan itu munafik dan palsu. Makanya kalau ke gereja ya kelakuanmu harus berubah, tindakanmu berubah, sikapmu berubah gitu loh. Jangan ke gereja kelihatan kudus tok, 2 jam di gereja, keluar dari gereja kelakuanmu kayak iblis. Mulutmu jahat, kesel, jengkel, penuh kepahitan, penuh luka batin. Ya bagaimana hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan? Harus berubah.
Semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan menjadi orang munafik. Kalau kita ini ya melakukan segala sesuatu pingin dilihat orang, dipuji orang, kita itu udah dapat upahnya. Upahnya ya dipuji orang tadi, diakuin orang, dihormatin orang. Ya kamu di hadapan Tuhan nggak dapat upah. Buat apa sih kalau kita melakukan segala itu nggak diupahin Tuhan? Makanya kita harus belajar rendah hati itu. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang yang bermuka dua, penuh kepalsuan. Sekarang buka di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, ini perkara rohani. Kalau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nih, kalau berdoa, rajin ibadah, nggak usah tunjukin sama orang. Nggak perlu tunjukin sama orang. Dia kelihatan kudus suci ya. Tapi kan terlihat manifestasi dari perbuatan dan tindakannya. Nggak mungkin orang rajin berdoa, kelakuannya nggak berubah. Nggak mungkin orang yang rajin ibadah, sungguh-sungguh nggak dengar firman dan hidupnya nggak berubah. Pasti berubah. Tapi kalau orang rajin ibadah, hidupnya, kelakuannya, mulutnya nggak berubah, berarti ya itu orang ibadahnya palsu itu. Nipu orang lain, nipu Tuhan, nipu diri sendiri. Dan merasa kelihatan rohani padahal kelakuannya busuk dan jahat, munafik dan palsu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Rajin ibadahnya luar biasa. Terus di tikungan-tikungan jalan raya biar kelihatan orang kalau dia rohani. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata sesungguhnya mereka ini udah mendapat upahnya sendiri. Ini orang-orang munafik ini ingin dipuji orang, dihargain orang, dilihat orang. Jadi udah dapat upahnya. Upahnya dari mana? Ya dipuji orang, dihormatin orang. Di hadapan Tuhan nggak ada upahnya sama sekali. Kita harus bertindak hati-hati loh dalam segala hal. Kita tahun ini kita mau bertindak hati-hati di hadapan Tuhan. Kita mau nyenengin hati Tuhan. Kita mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan dari semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita ini. Kita nggak mau didapatin menjadi orang yang munafik dan palsu. Kita nggak mau kelihatan rohani, tapi sebenarnya busuk dan remuk, rusak di dalamnya. Kita mau benar-benar jadi berkat. Kita mau mendapatkan upah dari kerajaan Allah, bukan upah dari penghormatan manusia. Amin. Sekarang buka di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, ini kalau sedang puasa ini, jangan mukamu muram seperti orang munafik, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Orang-orang begini ya dapat upah nih. Oh ya rajin ya, bener ya, rohani ya, dia puasa terus ya. Gak perlu digembar-gemborkan, gak perlu diomong-omongin. Wah aku puasa. Buat apa kamu udah dapat upah? Kita puasa itu kan doain orang lain. Kita itu puasa pingin terobosan. Kadang saya itu banyak puasa doain orang lain malahan. Pingin orang lain dipulihkan, diubahkan. Orang-orang yang saya konseling hidupnya diubahkan. Saya sering kali puasa buat mereka. Saya nggak perlu omongin, nggak gembor-gemborkan. Saya ngomong kayak begini karena jadi kesaksian aja. Ya, saya lakukan tiap hari, ya nggak perlu ngomong. Baik ibu kalau puasa, ya puasa aja. Mukamu tetap fresh, segar itu. Orang puasa kalau kelihatan melas sekali, kelihatan seperti nggak makan 10 hari itu, biar dapat belas kasihan atau apa, biar kelihatan rohani atau apa. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya pingin tampil di muka dan pingin dipuji orang, ya tidak ada gunanya sama sekali. Kita ini harus benar-benar nih minta terobosan, minta breakthrough, minta ngalami Tuhan sendiri. Bahkan kita kadang puasa pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, bukan pingin dipuji orang, pingin dilihat orang. Nanti kita udah dapat upah sendiri nih. Kita puasa karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, bukan untuk menunjukkan seperti orang munafik. Nih aku sedang puasa, engkau harus hargain aku. Nggak ada gunanya kayak begitu tuh. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Ini ahli-ahli Taurat, ahli orang pinter firman Tuhan, dan orang-orang Farisi. Orang Farisi terkenal adalah orang yang ngerti kebenaran, yang hidupnya di bait Allah terus. Ya, kamu orang-orang munafik, sebab cawan yang di pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Orang kelihatan luarnya itu bagus, baik, kalem, rohani sekali, lemah lembut. Tapi kalau di dalammu itu meledak-ledak, penuh amarah, emosi, ya kamu tuh munafik, palsu, mulutmu jahat, kelakuanmu buruk. Kalau kita ini punya integritas, apa yang di mulut kita itu yang di dalam hati kita, sehingga hidup kita tidak menyebalkan, tapi menyenangkan Tuhan. Banyak orang Kristen ya kelihatannya rohani di luarnya, bersih, kudus, tak bercacat celah. Di balik layar ternyata busuk dan jahat, penuh kepahitan, penuh luka batin, najis dan kotor. Buat apa kita itu kelihatan baik di hadapan orang? Apa kita bisa nipu Tuhan? Kita tuh tidak bisa menipu Tuhan. Itu cari khotbah saya menipu Tuhan tuh. Banyak orang ingin kelihatan rohani di hadapan manusia. Tidak ada gunanya kamu kelihatan rohani di hadapan manusia. Kita itu rohani itu di hadapan Tuhan. Kamu nggak bisa kelihatan kudus tok,
Tapi kamu harus benar-benar kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang itu harus menyenangkan hati Tuhan dulu, bukan mau kita sendiri. Bukan seenak kita sendiri. Jalan ngikutin mau Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kalau hari ini ada orang-orang di sekitarmu yang masih tersandung dengan sikap dan perbuatanmu, ya kamu harus berubah dan bertobat. Berubah dan bertobat. Biar hidup menjadi berkat di hadapan Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Matius 23:25. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Ini perkakas baik telah dibersihkan, dikuduskan, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ternyata rajin ibadah, ikut pelayanan, ternyata hasil pekerjaannya dari nipu orang. Ya buat apa? Nipu orang, berlaku kasar, berlaku buruk, kelakuannya jahat. Yang di luarannya sih kelihatan manis, tapi di dalamnya itu busuk, najis, dan kotor. Kamu tuh kelihatan jadi orang yang munafik sekali. Kamu coba nipu Tuhan, dan kamu coba tipu orang lain dengan sikapmu yang kelihatan rohani. Padahal di dalammu busuk, dan tetap pasti hidupmu pasti menyebalkan. Menyebalkan sih, Kristen sih ya, gereja sih ya, pelayanan sih ya. Kalau hidupmu menyebalkan, berarti harus berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan bertobat di hadapan manusia, tidak ada guna. Bertobat di hadapan Tuhan itu ambil komitmen hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Matius 23:27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang berbagai jenis kotoran. Kita ini jangan jadi orang Kristen yang baik di luaran saja, tapi yang di dalam batinmu juga harus baik. Kelakuanmu baik, tindakanmu baik-baik. Mau dilihat orang, dipuji orang, nggak dihormatin orang, nggak dihargain orang, mau apapun juga tetap lakukan yang terbaik, melakukannya seperti untuk Tuhan. Hidup kita transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Jangan izinkan ruang kosong dalam hidupmu yang membuat dirimu dan kedaginganmu yang mengontrol, mengendalikan. Akhirnya setan akan ambil keuntungan. Hidup kita harus transparan, seperti ikan yang taruh di akuarium, bisa dilihat dari segala sisi. Hidup kita harus transparan di hadapan Tuhan. Jangan kelihatan bagus di luar, kelihatan baik di luar, kelihatan lembut di luar, di dalamnya busuk sekali, jahat sekali. Saya sering kali temukan ya, orang Kristen bertahun-tahun rajin ibadah, mulutnya tidak berubah, kelakuannya tetap busuk. Kepahitan sih iya, sakit hati masih iya, nipu orang lain iya, bohong juga iya. Loh bagaimana kamu itu? Kelihatan rohani di luar tapi busuk di dalam. Kalau udah seperti itu ya bertobat dan berubah. Tuhan masih berikan kesempatan untuk berubah. Jangan merubah di luar. Tuhan itu selalu merubah yang di dalam. Akhirnya manifestasinya keluar. Tapi orang-orang munafik, orang-orang busuk, orang-orang jahat, orang-orang yang sembrono hidupnya penuh kepalsuan, coba merubah yang di luar tapi nggak merubah di dalam, tetap aja kelihatan, nanti menyebalkan. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita harus belajar nih, hidup benar, hidup transparan, hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya, hidup punya integritas. Di Matius 23:28. Demikian juga kamu di sebelah luarnya kamu tampak benar di mata orang. Jangan kelihatan benar di mata orang, di luarnya tok, tapi di dalamnya, dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita kalau mau benar, real benar, apa yang di mulutmu itu yang di hatimu, itu punya integritas itu loh. Jangan nipu orang lain tuh. Banyak orang kelihatan baik nyumbang di gereja, nggak taunya hasil sumbangannya hasil nipu orang lain. Banyak orang nyumbang di gereja, kasih berkat ke pendeta, tapi kelakuanmu buruknya bukan main. Jahatmu, kamu jahat sama pegawaimu, jahat sama sopirmu, jahat sama pembantumu. Ya buat apa kamu kelihatan baik di depan pendeta? Kamu mau nipu Tuhan, kamu nipu pendeta, itu munafik itu. Kalau kita baik, ya baik sama semua orang. Bahkan orang yang nggak terhormat di
sekitar hidup kita yang status sosialnya terendah pun kita harus tetap hormatin. Kita harus berlaku baik sama semua orang. Tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita harus tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita itu semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga Kristen, this real manifestasi Kristennya Christ-like, seperti Kristus, seperti pengikut Kristus. Tindakan, sikap, perbuatan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang kita perbuat, yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, pasti hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Jangan munafik, jangan penuh kepalsuan. Saya bertemu beberapa kali ada orang hamba Tuhan ya, yang sudah khotbah lagi ngomongnya atas nama Tuhan, tapi suka nipu orang lain, suka bohongin orang lain, bisnis kotor, palsuin pajak, nipu sana sini, hidup nggak transparan di hadapan Tuhan. Nipu loh, kamu tuh ngikut siapa? Hidupmu kayak begitu, dipikir kamu bisa tipu semua orang dengan kelakuanmu. Tetap suatu hari apa yang kita lakukan diam-diam di belakang, nggak lihat orang lain, suatu hari di broadcast Tuhan di depan umum. Artinya semua kejahatan kita harus ditelanjangin supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau dapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Semakin hari hidup kita semakin berubah menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, percuma engkau punya KTP Kristen, punya agama Kristen, tapi kelakuanmu nggak mencerminkan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Tindakanmu nggak seperti Kristus, mulutmu nggak seperti Kristus. Bertahun-tahun ke gereja, hidupnya jadi batu sandungan, kerjanya berantem, suami istri kekeran, saling merasa benar sendiri, nggak mau belajar memaafkan, nggak mau belajar menerima kekurangan orang. Lalu bagaimana kamu ini kayak begitu tuh? Berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya pun belajar berubah hari demi hari. Kadang daging ini harus saya matikan, ini harus salibkan ini setiap hari. Harus banyak belajar berubah terus ngikut Tuhan saya ini. Memang harus diremukkan. Semakin kita diremukkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sepanjang tahun kemarin saya selalu ngomong pikul salib, sangkal diri, mati daging loh. Tahun ini kita akan menikmati hasilnya. Tetap harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Selama kita tinggal di muka bumi ini masih percayakan napas hidup, kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Hawa nafsumu ditaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Jangan ngejar perkara rohani, tapi tindakan dan perbuatanmu nggak rohani. Buat apa? Karena apa yang kita lakukan secara rohani itu paralel di dalam kehidupan nyata. Kalau kita menjadi orang rohani, ya tindakanmu juga harus rohani. Kelakuanmu juga harus rohani. Ucapanmu juga harus rohani. Bukan hanya haleluya, haleluya di gereja, tapi di luar doa, di luar gereja, kelakuanmu seperti iblis. Bagaimana itu jadi orang Kristen seperti itu? Bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu menjadi sama seperti dunia. Lama-lama kamu menjadi sama seperti dunia, orang dunia. Lama-lama kamu menjadi seperti iblis. Harus berubah dan bertobat hari ini. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan dan berubah total di hadapan Tuhan. Hidupmu semakin hari akan menjadi menyenangkan banyak orang. Nih Yusuf itu ditempatkan dimanapun jadi berkat loh. Sekalipun Yusuf mengalami tekanan, himpitan, persoalan, jadi berkat. Daud ditempatkan dimanapun jadi berkat. Daniel ditempatkan dimanapun jadi berkat. Nah, hidup kita seperti apa? Hidup kita ini harus menyerupai Yesus Kristus, harusnya lebih powerful lagi karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita harusnya memanifestasikan kemuliaan Tuhan yang benar-benar real dalam praktek hidup kita itu, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini memang tidak enak di telinga. Ini apa yang saya sampaikan ini memang rasanya dagingmu berontak. Tapi kita harus lakukan ini. Ini dia masih awal tahun, kita mau berjalan. Tambah hari, tambah komitmen jalan sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat hidup kita tambah hari, tambah berjalan dalam kesucian, tambah berjalan dalam kekudusan, tambah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba, terpadu dalam loh batin kami, sehingga firman ini jadi kehidupan. Hamba berdoa, Tuhan, selidiki terus setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Kau selidiki hati hamba-Mu nih. Kalau dapatin semua kecurangan, kemunafikan, kepala cabut sampai ke akar-akarnya. Pimpin setiap kami Tuhan, setiap hari berjalan dalam kekudusan kesucian. Hidup transparan di hadapan, menyenangkan hatimu, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya, mau berdoa orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus, aku lepaskan urapan itu turun. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, dan pengagungan untuk selama-lamanya. Kami hari ini mau mulai dedikasikan sepenuhnya, hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam, untuk kemuliaan nama-Mu, berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.